Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kali ini saya akan membahas kitab Syarah An-Nasha'ihud Diniyah, yaitu karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mahuwa taqwa, apa itu takwa. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama berkata, ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka. At-taqwa, takwa adalah ibaratun, suatu ungkapan, ya, ekspresi an imtisali awamirillah, dari mengerjakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, zahira wa batinan, secara zahir dan batin. Jadi takwa ini menjalankan semua perintah Allah, menjauhi dan meninggalkan semua larangan Allah secara zahir dan batin. Zahir ini fisik, batin ini dalam kolbu kita. Jadi kolbu kita juga harus tertanam rasa taat, ya, ikhlas. Itu namanya bukti kita taat secara batin, ya. Kita yakin. Nah, itu bukti taat secara batin. Jadi zahira wa batinan, secara lahiriah maupun secara batiniah. Buktinya secara batiniah ma'astis'ari ta'zimi lillah, disertai dengan rasa mengagungkan Allah. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita agungkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka selain Allah itu adalah kecil. Jadi yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal haibah wal khasyah wal ruhbah minallah, ya, rasa cinta, rasa takut, rasa ingin dicintai, ya, mengharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mahabbah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa secara zahir dan batin. Seluruh perintahnya kita kerjakan secara jasmani, ya, hati kita ikhlas, hati kita mengagungkan Allah, ya, hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang sebenarnya, hakikat takwa. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian mufassirin, ahli tafsir, rahimahumullah, fi qaulihi, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, fi qaulihi ta'ala, dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksud dari ittaqullah haqqa tuqatih? Huwa, yaitu ayyuto awala yu'so, kita taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, ya. Semua perintah Allah kita taati, semua larangan Allah kita tinggalkan. Wa yudhkara wa la yunsa, kita ingat kepada Allah dan kita tidak lupa Allah, selalu berzikir kepada Allah, ya, baik zikir secara lisan maupun zikir secara qalbi. Adzikru bil lisan maupun adzikru bil qalbi, zikir di dalam hati, ya, zikir zahir maupun zikir batin. Wa yuskaru wa la yukfar,
kita bersyukur, bukan kita kufur. Syukuri nikmat Allah ya, jangan kufuri nikmat Allah, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ibadah itu ekspresi dari rasa syukur. Salat itu ekspresi dari zikir ya. Ketika kita salat, hakikatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat lidzikri, semata-mata karena zikri, ingat kepada aku, semata-mata zikir kepada aku. Nah itu makna haqqa tuqatih ya. Intaha, telah selesai penjelasan ini. Walan yastati al abdu, dan hamba tidak akan mampu, walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi, meskipun dia mempunyai 1000 nafsu, 1000 jiwa, wa alfu alfi umrin min umrihi, walaupun dia mempunyai 1000 beribu-ribu umur ya, umurnya beribu-ribu ya, 1000 tahun, 2000 tahun, 1000 tahun, untuk haqqa tuqatih itu hamba tidak mampu ya untuk takwa yang sebenarnya. Ayatakillah haqqa tuqatih, untuk takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Nah berarti makna haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya ini sulit implementasinya. Walaupun umur kita beribu-ribu tahun, untuk bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih ini sesuatu yang sulit. Walau anfaqo, meskipun seseorang menginfakkan jami adzalika, semua hartanya itu fi taatillahi wa mahabbihi, dalam taat kepada Allah dan cinta kepada Allah ya, meskipun ya semua hartanya diinfakkan di jalan Allah untuk menjelaskan atau mengimplementasikan haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya, kita tidak mampu. Artinya ya yang kita kerjakan itu belum mencerminkan haqqa tuqatih. Wa dzalika, dan itu li asmi haqqillahi ta'ala, dan yang itu untuk mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, atas hambanya, wa jalali azomatillah, dan untuk mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa uluwi kibriyaihi, dan untuk meninggikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wartifai majadihi, dan mengangkat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi penjelasan ini menjelaskan kepada kita makna haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang sulit kita kerjakan. Waqad qala, dan sungguh berkata, Abdulul qaimin, seabdul-abdulnya orang yang qaimin, bihaqillah, dengan hak Allah, wa akmalahum, yang sempurna mereka, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling afdol sholatnya ya, orang yang paling afdol menegakkan hak Allah, orang yang paling sempurna menegakkan hak Allah adalah Rasulullah SAW. Bidu'ahi, dalam doanya, iktirafan, menggambarkan, mengetahui, bil izzi, dengan lemah, anil qiyami, dari berdiri menegakkan, wa bi ihsa'isana alallahi, dan menjaga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa Rasulullah, a'udzu biridoka min sakhatika wa bimu'afatika an min uqubatika wa a'udzu bika min ahsasana alaika kama anta kama asnaita ala nafsik wa. Nah ini ya doa Nabi Muhammad SAW, aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu ya. Rasulullah saja yang orang paling sempurna ya ibadahnya, masih berlindung kepada Allah dari murka Allah ya. Biwa bimu'afatikan ukubatika, berlindung dengan ampunan kamu ya Allah dari siksa kamu ya. Rasulullah saja yang paling sempurna ibadahnya itu masih berdoa minta berlindung dari maafnya Allah terhadap murkanya Allah, berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya, wa a'udzubika,
dan aku berlindung kepadamu minka dari kamu la ahsosanaan alaika, dan saya tidak bisa memuji kamu secara tak terhingga. Anta kamu kama asnaita sebagaimana kamu telah memuji ala nafsika untuk dirimu. Ya, jadi kalau dilihat doa ini ya, doa ini menandakan Nabi merasa belum sempurna sehingga belum haqqatuqoti sehingga masih berdoa seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk mencerminkan haqqatuqoti itu adalah sesuatu yang berat sekali. Wa qad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami anna lillahi wa malaikatin, sesungguhnya bagi Allah dan malaikat lam yazalu senantiasa mundu khalqihimillah sejak Allah menciptakan mereka fi ruku'in di dalam ruku ya. Nah ini waqad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami anna lillahi, bahwasanya Allah mempunyai malaikatun malaikat lam yazalu mereka senantiasa mundu khalaqahumullah sejak Allah menciptakan mereka fi ruku'in dalam keadaan ruku. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah ya, sejak diciptakan fi ruku'in itu dalam keadaan ruku, wa sujudin dalam keadaan sujud, wa tasbihin dalam keadaan tasbih, wa taqdisin dalam keadaan mensucikan Allah, la yaftaruna anhu wa la yastagiluna bi ghairihi, dan tidak pernah lari dari Allah dan tidak pernah sibuk kepada selain Allah. Itu malaikat itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu baca subhanallah, selalu zikir tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu malaikat. Fa idza kana yaumal qiyamah, maka apabila pada hari kiamat yaquluna, mereka berkata subhanaka walakal hamdu ma arabnaka. Nah di sini ma arabnaka haqqa ma'rifatika, ya Allah, saya belum mengenal kamu, belum ma'rifah kepada kamu, haqqa ma'rifatika, sebenar-benarnya ma'rifat kepada kamu, wala abadnaka, dan saya belum beribadah kepada kamu, haqqa ibadatika, dengan sebenar-benar ibadah kepada kamu. Nah, kalau kita lihat saja ya, Rasulullah yang sempurna itu ya masih minta kepada Allah ya, jauhkan dari murka Allah agar diberikan ridho Allah. Murka Allah dihindari dan minta ridho Allah ya. Rasulullah saja yang sudah sempurna masih berlindung dari murkanya Allah, dari siksanya Allah ya. Rasulullah saja ya yang sudah sempurna masih mengatakan memuji Allah itu belum sempurna ya, belum sempurna, belum sebanyak apa yang ada di dalam ini. Boleh jadi karena rendahnya Rasulullah SAW, tawadunya Rasulullah SAW, tapi berdasarkan ayat penjelasan ini ya, bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa masih berlindung dari Allah, dari murka Allah, dari siksa Allah. Dan begitu juga malaikat-malaikat ini yang diciptakan oleh Allah sejak diciptakan ya sampai sekarang selalu ruku, selalu sujud, selalu bertasbih, selalu mengucapkan takdis, mensucikan Allah, tetapi ketika di akhirat mengatakan belum sempurna ibadahnya, belum sempurna ma'rifahnya. Ini menandakan bahwa haqqatuqotih ini adalah sesuatu yang sulit. Waqad qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, waqad qala, dan sungguh berkata ba'dul ulama, sebagian ulama, inna qaulahu ta'ala, bahwasanya firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mansukhun, telah dinasah, telah dihapus. Ayat ini telah dihapus ya, dihapus, bukan nasah dihapus, tetapi di nasah ini adalah pelaksanaannya
Dengan apa dimaksud? Fattaqullaha mastata'tum, dengan firman Allah, bertakwalah kalian semampu kalian. Para pendengar rahimakumullah, juga kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin ya, ini menjelaskan di dalam bab takwa bahwa firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus kemudian firman Allah yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Di sini dijelaskan wahadihil ayat yang ini, yang fattaqullaha mastata'tum mubayyinatun, itu menjelaskan lil muradi, untuk maksud minal ula, dari yang pertama. Jadi menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ayat fattaqullaha mastata'tum ini menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi bukannya kita diminta takwa yang sebenarnya, tetapi yang dimaksud adalah kita takwa kepada Allah mastata'tum, semampu kita ya. Tidak yang sebenarnya, tapi semampu kita. Apa yang semampu kita? Yang diberikan oleh Allah kemampuan kita, tetap kita kerjakan. Kalau kita sholat dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, kita sholat dalam keadaan duduk ya. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, kita sholat dalam keadaan berbaring ya. Kalau kita dalam keadaan berbaring karena kita masih sudah tidak bisa bergerak dan sebagainya, kita bisa sholat dalam kedipan mata ya. Kalau dalam kedipan mata kita sudah tidak bisa, maka sholat di dalam hati. Itu mana fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita ya. Ini menandakan Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang Allah ingin memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kita, tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Waqala, dan berkata ba'duhum, sebagian mereka, sebagian ulama, al-ayatus saniyah, ayat yang kedua, mubayyinatun, menjelaskan lil muradi, untuk maksud minal ayatil ula, dari ayat yang pertama. Nah, penjelasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad selaras atau sama dengan penjelasan dari Syekh Imam An-Nawawi ya, yang mengatakan bahwa ayat yang kedua fattaqullaha mastata'tum itu yang menjelaskan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ya. Kita lanjutkan, mansuhun dinasah biqaulihi, dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Murad min ayatil ula la nasihatalah, tidak dinasah, wa hadza huwa shawab insyaallah taala ya. Tidak dinasah ya, ini tidak dinasah. Jadi ada dua, ada yang mengatakan dinasah ya, ada yang mengatakan tidak dinasah. Kalau yang dinasah berarti ayat yang ittaqullaha haqqa tuqatih dinasah dengan ayat ittaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Tetapi kalau yang kedua ini mengatakan tidak dinasah, dia berfungsi sebagai mubayyinah, menjelaskan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu dijelaskan ya, dijelaskan oleh maksudnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Itu pendapat ulama ya. Jadi ada dua, mengatakan dinasah, mengatakan yang kedua itu dijelaskan ya. Dan ini menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang benar, yang hadza huwa shawab insyaallah taala, yang benar menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah al-mubayyinah, yang menjelaskan lil murad min ayatil ula, menjelaskan dari maksud ayat yang pertama. Kita lanjutkan, fa innallaha, sesungguhnya Allah, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, walaul hamdu, baginya segala puji,
La yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan suatu jiwa kecuali sekemampunya. Wa in kana lahu dzalika law arada wa amara bihi li anna lahu ayyab ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha'u walakinnahu subhanahu wa qad khaffafa wa yassara kama qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu ayyuhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seseorang kecuali kemampuannya. Maka ittaqullaha mastata'tum itu sesuai ya. Karena juga Allah menghendaki memerintahkan kita ya untuk mengerjakan sesuatu itu sekemampu kita. Allah tidak memberatkan. Qad khaffafa, Allah meringankan ya. Kita puasa karena sakit tidak usah puasa. Karena udzur Allah tidak dibolehkan kita tidak puasa, tetapi wajib mengqadha. Itu namanya khaffafa, Allah meringankan, wa yassara dan memudahkan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yuridullahu, Allah menginginkan, ayyukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan kalian, wa khuliqal insanu dhaifa, dan firman Allah, Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah ya. Jadi ketika kita puasa kemudian kita sakit, maka kita tidak puasa ya. Karena tidak puasa itu kemudian itulah yang disebut dengan udzur syar'i. Nah, ketika udzur syar'i itu adalah keringan dari Allah, rukhsah ya, rukhsah itu ya. Maka takwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kamu ya. Kalau sudah tua renta ya, kalau sudah tua renta, orang tua kita misalnya sudah manula umur 80, 90 atau 100 tahun, dia sudah tidak bisa kuat puasa ya, tidak bisa membayar qadhonya, maka dia bayar fidyah. Itu namanya khaffafa wa yassara, Allah memberikan keringanan, namanya rukhsah. Nah, itu pemahaman dari ayat Quran, ittaqullaha mastata'tum. Dan firman Allah lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya bagi kita, bagi kalian al yusra, kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikum, dengan kamu, al usra, kesulitan. Nah, para pendengar rahimakumullah, dari penjelasan ini maka kita bisa memahami bahwa antara ayat ittaqullaha haqqa tuqatih dengan ayat fattaqullaha mastata'tum ini maknanya ada dua. Ada ulama yang mengatakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu mansuhun dinasah ya dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Ada juga ulama yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dengan fattaqullaha mastata'tum. Ayat fattaqullaha mastata'tum itu ayat ini ya, ayat yang kedua, hadil ayah mubayyinatun lil murad minal ula. Ini adalah menjelaskan maksud dari ayat yang pertama ya. Nah, wa qala al-imamul Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, fil ihya, dalam kitab Al-Ihya, lamma nazala, tatkala turun qauluhu ta'ala, firman Allah taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ketika turun ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fis tukhfu yu'asibkum billah sataqa adzalika sabur rasulullah wal jama'u. Nah, ini ayatnya sudah berbeda lagi. Nanti kita lanjutkan, ini sudah terkait yang lainnya ya. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah apa yang saya dapat sampaikan dari pemahaman makna dan hakikat takwa yang disampaikan oleh para ulama dari penafsiran ya dua ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada dengan sebenarnya, dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampu kalian. Mudah-mudahan
bisa memberikan pemahaman kepada kita, menambah wawasan kita untuk bisa memahami makna takwa yang sebenarnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, kepada keluarga besar kita semuanya bisa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, masuk surga bersama Rasulullah SAW seluruh keluarga kita, tidak ada satupun yang kecuali. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.